Halo Tera, teman Rarisma. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Teman-teman, di video kali ini ya, aku mau kasih tahu apa aja sih dukanya bisnis thrifting, apalagi khususnya bisnis baju bekas ya di Indonesia. Ini dia. Nah, aku mau berbagi pengalamanku pribadi, apa aja sih duka-duka yang aku rasain ya. Kalau sukanya tuh udah pasti ya, ada untung besar ya, ada pokoknya enak lah gitu dapetin untungnya ya. Nah, dukanya ini yang aku mau share ke teman-teman semua. Sebelum kalian memulai bisnis thrift, kalian harus tahu ini dia 5 hal yang menurut aku dukanya ini lumayan juga. Jadi kalau kalian nggak siap sama kelima hal yang menurutku adalah duka dari bisnis thrifting ini, lebih baik sih nggak usah. Mau tahu apa aja? Ini dia. Nah, teman-teman, aku sambil lihat buku ya yang aku udah rangkum semuanya. Ada 5 hal duka di bisnis thrifting ini. Yang pertama itu adalah modal, teman-teman. Nah, banyak banget teman-teman tuh yang nyangka kalau modal bisnis thrifting ini tuh kecil ya. Jadi jangan disangka teman-teman ya, karena modalnya kelihatannya ini bisnis baju bekas, terus teman-teman mikir, oh modalnya mungkin murah kali ya, jadi lebih terjangkau. Jadi kesannya kayak dengan 2.000 aja tuh bisa dapat. Enggak, teman-teman, enggak. Bisnis thrifting itu lumayan juga loh modalnya. Karena apa? Karena kan kita harus beli baju dalam partai besar gitu ya. Dalam isi tuh bisa 200-300 baju dan itu banyak banget ya teman-teman ya. Dan juga harganya ini seringkali naik turun kayak harga cabai di pasar, teman-teman, kayak harga beras di pasar gitu ya. Jadi kayak aduh, kadang nanti tinggi, kadang nanti rendah. Nah, apalagi kalau mau hari raya tuh teman-teman. Aduh, nanti ada aja kejadiannya ya. Pokoknya kayak thrift 2 tahun lalu atau tahun lalu ada susah-susah barang juga gitu teman-teman ya. Jadi kalau susah barang itu, waduh, bos-bos dari sana itu bisa-bisa naikin harga suka-suka hati aja gitu ya. Sementara kita kalau pedagang ecer kan ya mau gimana, sedih juga ya kalau ngecer itu kan susah ya, jualnya banyak juga. Soalnya komentar teman-teman di YouTube aku sebelumnya untuk bisnis pemula ya, itu komentar nggak semudah itu Kak jualan thrifting. Iya teman-teman, aku juga tahu karena kan aku juga jualan ya, aku juga pengecer teman-teman ya. Aku tahu suka duka teman-teman itu seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama itu memang modal itu jangan dipikir murah kakakku ya, nggak 1 juta 2 juta aja ya. Kalau untuk beli bal itu minimal kita punya 3-4 juta untuk modal ya. Memang sih harga balnya ya sekarang tuh udah lagi pada naik ya. Dulu aja tuh aku nyaranin untuk kaos cewek lengan panjang itu masih harga 2 jutaan ya tahun lalu. Sekarang udah 3 juta, udah mau 4 juta ya. Jadi aduh gimana ya, agak besar gitu ya. Dan itu banyak isinya teman-teman ya. Jadi kayak contoh aja ya, aku kasih contoh ya. Kaos lengan panjang cewek itu harganya anggaplah modalnya 4 juta. Anggap aja modalnya 4 juta ya. Sebenarnya tuh harga balnya tuh nggak sampai 4 juta. Jadi ada yang 3.500.000, ada yang 3.800.000, 3.700.000, tergantung kepada siapa kalian membelinya ya teman-teman. Nah, jadi anggaplah sisanya itu untuk ongkir dan lain-lainnya. Itu belum laundry loh teman-teman ya. Jadi jangan dipikir bisnis barang bekas itu karena kesannya bekas, jadi kesannya thrifting jadi lebih murah. Enggak juga teman-teman ya. Nah, jadi kadang ya kita serba salah juga nih, pengecer yang jual paket usahanya itu udah mepet banget sebenarnya untungnya teman-teman ya. Karena kan ibaratnya teman-teman juga beli paket usaha yang banyak gitu ya, misalkan 50 piece atau 20 piece gitu ya, kita bongkaran itu 500 piece ya, kalian beli 20 piece. Nah, untungnya itu tipis banget, memang kayak cuma bisa dikurangin 5 ribuan gitu deh satu baju ya, nggak bisa banyak-banyak. Soalnya ya gimana ya, kita pengecer juga susah untuk jualnya. Oke, nah jadi buat saran aku, kalau kalian memang tidak siap modal, lebih baik ya, aku banyak banget sih dulu peluang-peluang usaha yang nggak selalu thrifting, tapi aku juga nyoba untuk jualan es krim dulu, jualan makanan, jualan ayam, jualan sosis, banyak sih teman-teman ya. Jadi kalian harus compare dulu, jangan ikut-ikutan ngelihat live orang, oh kayaknya dia laris banget dagangannya, ini itu. Itu usaha semua teman-teman ya. Untuk bisa kita laris banget itu, kita perlu waktu itu minimal ya, yang aku kira-kira itu 7 bulan itu udah bisa naik kita. Dan itu juga mesti live-nya itu teratur gitu ya. Itu 7 bulan perlu waktu. Jadi nggak bisa instan. Kalau kalian lihat live orang tuh rame, nggak kayak gitu. Jadi memang semua perlu waktu, perlu usaha lagi. Nah, kalau kalian modalnya ngepas, saran aku memang lebih baik usaha lain aja. Kalau
mental kalian nggak kuat ya. Oke sayang, kita next ke duka yang kedua nih aku mau kasih tahu. Nah, duka yang aku rasain juga sebagai pedagang thrifting itu adalah tantangannya 2 kali lipat kalau kita jualan yang biasa-biasa aja teman-teman. Contohnya baju baru, kan ya baju baru gitu teman-teman. Tantangannya hanya menjual. Nah, tapi kalau kita jual baju bekas atau baju second, tantangannya 2 kali lipat. Udahlah cari pembelinya, maaf ya jadi salah ngomong. Udahlah cari pembelinya, terus kita harus berusaha bisa meyakinkan bahwa dagangan kita ini masih layak pakai loh, kayak gitu ya kan. Jadi kayak kita itu dituntut harus pintar. Nah, kebanyakan teman-teman yang sama gitu, teman-teman pemula gitu, kebingungan harus cari strategi marketing, harus cari cara penjualannya gimana Kak gitu. Sebenarnya setiap kita itu punya daya tarik masing-masing dalam menjual sesuatu ya. Kalau kita sudah memutuskan, udah deh saya mau jualan aja, udah saya mau bisnis sendiri aja, kita tuh punya daya tariknya masing-masing teman-teman ya. Jadi itu memang mengalir apa adanya aja. Nah, tapi kita juga tidak harus belajar lagi dari orang lain. Kita lihat juga tuh kalau orang lain dagang tuh dia pakai kata-kata seperti apa untuk biar bisa menarik para pelanggan kayak gitu teman-teman. Jadi memang tantangannya ini jangan main-main sih sama pedagang thrift ya. Pedagang thrift itu pinter-pinter sayangku ya. Jadi dia strategi marketing iya, terus dari ucapannya juga iya, dia mikirin cara untuk meyakinkan orang untuk mau beli baju ke dia itu juga iya. Jadi kayak banyak banget, kompleks banget ini pedagang-pedagang thrift. Siapa yang setuju kalau kalian itu pinter banget ya, karena tantangannya 2 kali lipat. Yang setuju kalau pedagang thrift itu pinter boleh komen di bawah ya sayangku. Nah ya, selain kita dituntut untuk menjual dengan cara yang kreatif, kita juga tentunya dituntut dengan cara menjualnya gini loh Kak, kita harus bikin strategi untuk penjualan subsidi silang. Contohnya subsidi silang itu seperti apa Kak? Contohnya kalau ini kan aku khususnya untuk bongkaran bal ya, bal thrifting gitu ya. Itu kita harus bagi 3 bagian Kakak. Jadi yang pertama itu yang bagus banget istilahnya itu yang grade A, yang kepala ya. Biasa teman-teman tuh sering banget dengar-dengar istilah-istilah seperti itu yang grade A-nya, yang bagusnya, yang layak pakainya, yang like new, yang grade A ya, yang kepala ya. Terus kita bagi lagi ke bagian yang badan, yang kira-kira masih layak pakai juga, masih bagus tapi kayak contohnya bajunya tipis gitu ya. Itu bisa dikategorikan grade B-nya. Nah, untuk grade C-nya itu mungkin untuk yang size kecil atau yang agak lusuh sedikit gitu, itu masih bisa dijual loh Kak. Jadi nanti kalian ketika mau buka bal gitu ya Kak, kalian akan tahu dengan sendirinya, ini harus dibagi-bagi gitu. Misalkan gini ya Kak, misalkan harga bajunya 1.000 nih ya, 1.000 aja biar gampang ngitungnya ya Kak. Kalau harganya banyak-banyak gitu pusing ngitungnya kan. Kita bagi rata semuanya tuh 1.000. Nah ini kita nggak bisa langsung 1.000 gitu modalnya. Nah otomatis yang si grade A ini atau yang bagian kepalanya itu kita harus jual dengan harga 3.000 atau 4.000 yang notaben 3-4 kali lipat dari harga modal gitu. Kenapa Kakak kita harus jualnya lebih mahal? Nah ini kadang pembeli yang nggak tahu nih. Mereka hanya mikir itu kan barangnya barang bekas, harusnya murah dong, kenapa mahal, kenapa bisa sampai dijual ratusan ribu. Ya gimana Kak, karena kita untungnya dari situ ya nggak sih Kak? Ya teman-teman pedagang thrift pasti setuju nih ya. Jadi kita tuh harus belajar juga, harus kreatif di subsidi silang ini Kakak. Jadi mengantisipasi kalau si grade C ini atau si bagian kaki ini tidak terjual gitu Kaknya. Jadi ada juga nih teman-teman subscriber gitu ya, teman-teman followers tanya, iya Kak, tapi kan kalau kejual semua. Nah itu dia tuh, sering banget tuh ada pertanyaan, kalau kejual semua untungnya ada. Makanya Kak, kita bagi itu di dalam 3 bagian ya. Kadang aku juga ya, kalau misalkan buka bongkaran cowok, malah aku bikin 4 bagian. Jadi buat yang obral-obral juga itu beda sama kakinya gitu ya. Beda lagi aku bikinnya. Ada juga yang brand biasa sama brand yang luar biasa aku bikin. Contohnya misalkan ya Kak, brand Uniqlo, Giordano itu aku jadikan satu brand. Tapi beda juga dengan brand Dickies, brand Pencott itu aku jualnya bisa lebih mahal lagi. Belum lagi ada True Religion ya, terus ada Castle Bajak gitu ya, brand-brand yang kurang familiar tapi itu brand-brand yang lumayan mahal gitu Kak. Itu beda lagi harganya ya. Contohnya misalkan kalau Giordano atau Uniqlo harganya misal 100.000, tapi kalau Dickies sama Pencott sama True Religion itu mungkin harganya bisa 250 kayak gitu. Jadi aku bikin lagi tingkatannya 4 karena biasanya kalau bagian kepala itu nggak banyak Kak didapetin ya dalam satu bal. Itu misalkan kalau ada 500 baju,
ya biasanya itu paling 30 aja kepalanya atau 50 gitu ya. Nggak banyak-banyak banget kok gitu. Jadi untuk pembeli juga mesti paham kenapa kadang ada kalanya penjual thrift ini jual dengan harga yang lumayan tinggi. Karena gimana Kak? Karena kita cari untung. Bukan berarti cari untungnya mau naik haji, enggak juga Kak. Itu memang karena ada subsidi silang gitu ya. Jadi untuk apa namanya, mengantisipasi kalau yang jelek-jelek ini tidak terjual gitu ya Kak. Oke kakakku, semoga pada paham ya, ini dukanya ya. Dukanya tuh kita tuh kayak harus dipaksa buat jadi pinter gitu loh Kak. Yang tadinya kita tuh biasa-biasa aja, jualan-jualan aja, untungnya segini. Nggak bisa ya, kalau di thrift ini kita harus dipaksa kreatif. Belum lagi nih Kak, kalau jualan baju ya, tahu nggak repotnya apa? Laundry ya kan, kita mesti dealing lagi tuh sama tukang laundrynya, kita mesti apa istilahnya, cawe-cawe ya nggak sih Kak, zaman sekarang yang lagi musim ya, cawe-cawe sama tukang laundrynya kalau bang ini bisa nggak kurang lagi ya kan, atau mbak ini kurang lagi dong, kalau 1 kilo mungkin bisa 4.000 atau 3.000 ya kan, karena kan kita borongan tuh laundrynya, laundry gosok. Belum lagi kalau ada yang mau eksklusif dikasih tag sendiri, belum lagi ada yang mau eksklusif lagi dikasih gantungan sendiri gitu. Jadi tuh bener-bener kita tuh dituntut harus sekreatif mungkin. Ada juga Kak, gantungannya sampai dicetak sama labelnya, belum lagi plastiknya dicetak sama labelnya sendiri gitu. Terus tagnya juga dicetak sama labelnya sendiri gitu. Jadi gimana ya, kesannya tuh lebih mewah aja gitu ya. Nah buat teman-teman pembeli juga itu harap maklum. Nah buat teman-teman pemula juga harus siap-siap. Kalian mau di level penjual yang seperti apa? Penjual yang apa adanya, atau penjual yang mau memewahkan barang tersebut gitu hingga bisa dijual lebih mahal lagi. Nah itu harus ada perhitungan-perhitungannya lagi gitu ya. Oke Kak, kita masuk ke duka yang ketiga ya. Ini dia. Nah dukanya yang ketiga ini adalah karena barang import ya teman-teman. Karena barangnya tuh dari luar ya. Jadi kadang-kadang setiap setahun itu ada aja bener-bener kayak ada aja Kak. Kalau nggak harganya naik ya kita kena red line dari pemerintah. Tahu sendiri dong gimana di Indonesia ini ya, sulit gitu ya Kak. Tapi ya itu namanya tantangan ya. Kalau ditanya pedagang-pedagang thrift lain ada aja kok yang tetap jualan dengan kendala-kendala tersebut. Tapi ya aku cuma mau ngasih tahu dukanya itu Kak ya. Bukan cuma sekedar penjual aja, pembeli aja masalah kita, pembeli PHP, pembeli ini bukan. Tapi ya masalah kita itu pemerintah kita sendiri justru ya kan Kak. Bayangin aja kalau tiap hari besar itu ada aja red line-nya ya, belum lagi oknum ya Kak. Ya sering juga aku dengar ya dari bos-bos itu ya, banyak oknum-oknum pejabat yang minta-minta apa ya, pokoknya minta-minta lah. Kakak kan tahu sendiri lah ya, kakak artikan sendiri karena aku nggak mau berbicara terlalu banyak karena nantinya panjang ya. Kalau ngomong tentang pemerintah tuh repot ya Kak, terlalu pusing ya. Aku sebenarnya kayak cuma mau share dukanya aja jadi pedagang bisnis thrift ini ya, apalagi khususnya baju bal-balan gitu ya Kak. Aduh pusing deh ya. Jadi itu tantangannya ya, pemerintah dan barang import itu sendiri itu dukanya yang mesti kalian pahami, kalian tahu itu terjadi setiap tahun. Jadi ibaratnya kalau setahun itu kan 12 bulan ya Kak. Ibaratnya tuh 2 bulan kalian akan libur ya kan Kak. Libur pas puasa sama pas lebaran itu barang kayak stop, kayak red line, kayak nggak dapet barang, kayak kita tuh nggak dikasih makan selama 2 bulan. Nah itu tuh kira-kira seperti itu ya. Aku udah perhitungkan misalkan setahun itu pasti ada 2 bulan tuh istilahnya kayak kita tuh bener-bener para pedagang thrift tuh mati segan, hidup juga segan ya kan. Pokoknya kayak ya kayak gitu deh Kak ya. Semoga kalian ngerti lah ya. Jadi kayak ibaratnya dalam 1 tahun itu 10 bulan kalian bekerja dan 2 bulannya kalian libur. Nah, itu juga kayak tadi Kak, balik lagi ke duka yang nomor 2 tuh ya kan, karena kita dituntut harus kreatif ya, karena kita bakal udah tahu nih import ini nih ribet gitu ya kan Kak. Nah itu untuk yang duka ketiga ya, masalahnya barang import dan pemerintah dan lain-lainnya. Oke, kita sekarang ke duka yang keempat versi aku ya Kak. Ini dia, duka yang keempat ini sebenarnya bisa dikatakan duka, tapi ini juga sebuah keharusan dan tantangan. Yang keempat ini adalah mental baja. Nah, sebentar, aku lihat ya mental baja ini soalnya aku bagi ke 4 bagian ya. Apa aja? Ini yang pertama itu tahan diejek atau dibully ya. Jualan barang bekas karena dianggap kurang bagus atau kurang layak. Siapa yang pernah kayak gini? Aku sering banget dari dulu ya. Kayak diremehin banget jualan barang bekas gitu kan. Sebenarnya sih sedih banget gitu. Tapi ada juga orang yang kayak giliran barangnya bagus dia minta gratis, ya ampun, atau enggak minta diutangin, kalau enggak minta dicicilin. Aduh Kak, ada aja ya Kak, namanya orang ya, bingung ya kita kok bisa kenal orang kayak gitu ya. Tapi ya udahlah ya, kita bersyukur aja ya karena kita
masih bisa kenal orang tuh macem-macem ya, anggap itu sebagai pelajaran hidup ya Kak. Nah, tantangannya itu harus siap dibully, karena akan ada aja orang yang kayak bisik-bisik kayak nggak suka gitu ya, padahal dia sendiri nggak jelas kerjaannya, ya kan Kak? Pasti ada yang kayak gitu ya. Oke, yang kedua itu tahan kalau ada pembeli yang PHP, hit and run, dan intinya sabar-sabar kalau ngadepin pembeli yang rese. Nah, pembeli juga banyak banget yang rese ya kan Kak, nanya mulu. Ini mohon maaf nih Kak, ini followers aku juga ada yang kayak gitu, mudah-mudahan yang nonton ini nggak ada yang kayak gitu ya. Nanya mulu, udah setahun nanya, beli-beli kagak, kagak beli-beli juga. Aku kadang bingung Kak, ngapain ya nanya-nanya mulu, maksud aku nanyanya tuh nanti aja kalau misalkan udah ada uangnya, udah pasti mau beli, ya enggak Kak? Ya kan, kalau misalkan dia cuma mau tahu doang, kan dia bisa pelajarin aja tuh dari kita, dari video kita ya, dari konten-konten kita gitu loh Kak. Ya jadi kita harus siap-siap aja ngadepin pembeli yang lumayan rese, bukannya lumayan lagi ya, kadang tuh yang rese banget ya. Nah, oke, kita ke yang ketiganya itu tahan banting kalau omset lagi menurun. Nah, bayangin Kak, ya nggak namanya ini sebenarnya penjual ini bukan cuma di dunia thrifting aja, tapi semua di dunia jualan itu kadang tuh bisa stres berat kalau omset menurun, pendapatan menurun, nggak ada apa-apa padahal Kak. Kayak memang ya, memang dunia begitu, berputar ya kan. Jadi kadang kita naik, kita di atas, kadang kita rame ya kan, kadang juga sepi, melompong, kosong melompong. Jangan sedih Kak, aku pernah live 2 jam nggak ada yang beli sama sekali. Padahal aku udah pasang iklan ya. Waktu itu aku live di Shopee, live di TikTok, nggak ada yang beli, nggak ada yang nonton ya. Padahal aku juga punya YouTube, aku udah punya YouTube nih Kak, tapi tetap aja nggak ada yang beli juga. Jangan sedih ya, sekalipun mungkin nggak aku ya, mungkin artis-artis tuh yang udah terkenal juga kalau sepi mah sepi aja ya, kayak dokter kosmetik itu Kak, bayangin ya kan, tuh kan jadi gibah kan aku jadinya. Oke Kak ya, jadi ngelantur kemana-mana ya kan. Bayangin tuh ya, tunggu aku mau bahas tuh tentang si dokter itu ya kan, yang tadinya tuh rame, viral ini itu, kagak taunya apa sekarangnya ya kan, karena akhirnya omsetnya lama-lama menurunnya karena perbuatan dia sendiri sih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, aku mau contohin kayak gitu aja Kak. Jadi harus siap mental ketika omset atau pendapatan kita menurun ya. Oke, kita lanjut nih ya Kak. Yang terakhir itu adalah tahan banting saat kamu mau mulai usaha, karena nggak gampang Kak. Nah, seperti yang tadi aku bilang ya Kak, untuk memulai usaha, untuk kita tuh kelihatan laris, rame, itu menurut aku perlu waktu 7 bulan ya. Itu juga dibantu dengan live ya kakakku ya. Live itu juga kita perlu ngeluarin duit untuk apa namanya, iklan ya kan. Nah, biasanya tuh kayak gitu tuh. Mau live di Shopee, di TikTok, apa dimanapun lah ya. Itu kadang-kadang tuh kita harus kayak ngasih mereka duit dulu gitu ya, iklan dulu ya, baru kayaknya algoritma tuh datang ke kita ya. Tapi teman-teman ya, apa ya, aku cuma mau bilang jangan berkecil hati kalau kayak seperti itu ya. Namanya juga mau mulai usaha itu ada aja tantangannya. Nggak mungkin Kak, nggak ada usaha yang tidak susah, tidak ribet ya Kak. Semua usaha itu rata-rata ribet dan susah ya. Tapi kalau kita jalanin, kita udah punya tekad yang kuat, kemauan, pasti selalu ada jalan kita untuk bersabar, untuk kita rajin, untuk kita konsisten gitu. Jadi jangan takut, oke? Kakak, kita ke dukaku ke yang kelima ya. Oke, yang kelima ini yang terakhir nih. Ini dia, Kak, dukaku yang kelima ini sebenarnya ya, kita itu harus banyak belajar. Aduh, belajar lagi ya Kak, kita dari SD belajar sampai tua belajar terus ya. Belajar itu harus terus Kak, sampai kita udah nggak sanggup, udah kakek nenek, udah mau meninggoy, itu baru kita nggak belajar. Karena di setiap kehidupan itu kita harus belajar supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan berkembang, dan biar nanti punya uang yang banyak ya Kak. Kenapa kita perlu belajar, dan itu aku kategorikan duka, karena kita kan harus bersusah-susah dulu memahami sesuatu ya Kak. Oke, aku kasih contohnya gini ya. Kenapa bisnis thrift itu kita harus belajar apa yang viral Kak? Contohnya juga untuk model-model pakaian ya, kalau kita jualan baju thrift gitu, model pakaiannya apa, namanya apa, kayak jaket aja tuh, jaket banyak, jaket jeans, jaket varsity, jaket tebal, jaket tipis, jaket outdoor, banyak banget, dan model-modelnya tuh kita harus paham, kayak parka lah, boomer ya, pokoknya banyak kayak gitu-gitu Kak. Untuk baju cewek juga Sabrina lah, kemeja lah, blus lah, crop lah, kayak gitu-gitu ya Kak. Itu semua kita harus pelajari tren-tren terbaru. Belum lagi ya Kak, kita bikin konten ya, untuk kayak biar pembeli tuh tertarik gitu membeli barang dagangan kita ya. Nah ya, belum lagi kita belajar apa? Brand Kak ya, brand tuh banyak banget ya. Kalau kita tahu brand, paham brand, harga pun itu
kita tentunya tidak mungkin kasih murah ya Kak. Pasti tuh kita naikin sedikit karena itu pasti ada pangsa pasarnya tersendiri tuh Kak ya. Belum lagi kalau misalkan kita mau jualan nih, kita jualannya itu di media sosial. Kalau bisa paling nggak di 5 media sosial ya. Bukan media sosial sih, tapi kayak di marketplace juga, di media sosial juga, di mana-mana lah pokoknya ya. Pertama kan kayak Kakak punya WA, terus TikTok, terus Shopee, terus FB, terus IG. Ya kelima ini aja tuh Kakak jalanin aja terus gimana caranya Kakak bikin konten untuk kelima-lima ini gitu ya kan. Jadi dukanya itu lebih ke arah memang susah untuk menjalankannya ya Kak. Tapi bukan berarti tidak bisa ya kan Kakakku, setiap orang itu punya kemampuan dan kemauan ya. Jadi silahkan Kakak pilih sendiri Kakak mau atau tidak ya. Karena dukanya ini sebagai pedagang thrifting itu banyak ya Kak. Mungkin nggak cuma baju, cuma thrifting-thrifting yang lain juga pastinya ya, kayak mungkin sepatu, tas, terus banyak lah Kak. Aku juga termasuk salah satu yang dagangin baju, terus tas dan sepatu ya. Jadi semoga teman-teman ya kita terus bisa bertahan ya, terus kita tetap berjuang. Pokoknya semangat terus ya, walaupun selelah apapun itu hanya saat itu aja. Nikmati momen ketika kamu sedang jatuh dan nikmati momen ketika kamu sedang ada di atas ya. Jadi tetap selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Ya kuatkan mental kalian kalau ketika kalian baru mau pemula untuk bisnis thrifting ini ya. Semua bisa dikalahkan dengan hasil ya. Proses itu bisa dikalahkan dengan hasil dan percayalah bahwa memang tidak ada proses yang mengkhianati hasilnya ya. Yang penting kamu mau berproses dulu. Duka-duka yang tadi aku sebutin itu bisa jadi sebuah sukacita nantinya ya kalau kalian bisa menghadapi dan yakin mampu menjalani itu semua. Oke teman-teman, semoga kalian suka sama videonya. Itulah kira-kira duka aku menjadi pebisnis thrifting ini ya, penjual thrifting ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang pemula, biar kalian tahu juga seperti apa ya sayangku ya. Oke Kakak, kalau suka sama videonya boleh dong dibantu di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan tentunya karena berbagi itu indah. Oke Kakak, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!